Baik saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian pohon dan juga hutan sebagai penopang kehidupan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan menurunnya tutupan lahan hijau di sejumlah wilayah, upaya pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, kita saat ini telah terhubung dengan seorang aktivis lingkungan dari Sekawan Bumi Foundation, Mas Gofar Wibisana. Selamat sore Mas Gofar. Ya, selamat sore Mas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Gofar telah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Mas Gofar. Siap. Ya, Mas Salam Gofar. lestari. Iya, salam Salam lestari. lestari. Mas Gofar, hari ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia kembali diperingati. Kalau kita melihat fakta real, kenyataan di lapangan, sebetulnya seperti apa kondisi lingkungan kita saat ini? Kalau melihat dari POV-nya Sekawan Bumi sih ya, kalau kami melihatnya sih sekarang sudah banyak perubahan sih kalau terkait lingkungan sekarang. Otomatis kita kan juga merasakan yang kami kan memang basisnya di area Jawa Timur khususnya di Sidoarjo. Biasanya teman-teman itu di Sidoarjo kalau sedang weekend itu kan mengadakan kegiatan refreshingnya itu biasanya kan di area hulu, itu di area gunung yang terdekat itu kan di daerah Penanggungan atau di daerah Trawas atau Tretes. Sekarang di sana iklimnya sudah nggak seberapa dingin seperti dulu gitu loh. Nah itu kan sudah menjadi sebuah warning bagi kami juga. Kita juga merasakan iklimnya sudah berubah. Sekarang temperaturnya juga sudah tambah panas, apalagi musim kemarau sekarang ini juga dikatakan dengan BMKG kemarin menurut beritanya itu bahwasanya untuk musim kemarau untuk tahun ini katanya lebih lama gitu loh. Nah itu kan sebuah cambuan bagi kita semua sebenarnya itu bahwasanya perubahan iklim ini adalah sebuah warning bahwasanya alam ini atau lingkungan ini atau hutan ini sedang mengalami kritis dan butuh untuk kita kembalikan lagi, dinetralisasi lagi, dihijaukan kembali lagi gitu. Baik, berbicara terkait lingkungan pastinya banyak sekali begitu ya untuk klasifikasi permasalahan yang ada begitu. Jika Mas Gofar sendiri melihat sepanjang waktu ini sebenarnya perubahan yang paling nyata, yang paling signifikan dialami oleh lingkungan kita tuh apa, Mas Gofar? Nah, yang karena kami programnya itu ada di daerah Gunung Penanggungan, di sekitar lereng Gunung Penanggungan, sebenarnya yang paling terlihat itu yang bagian untuk merubah lingkungan sehingga banyak area-area hijau ini berkurang, pohon-pohon berkurang itu ya kalau di Penanggungan banyak galian C, khususnya galian C yang ilegal gitu. Jadi di situ setelah kami melakukan kegiatan penanaman di lereng Gunung Penanggungan itu di saat kami penanaman di desa sebelah itu ternyata banyak lahan-lahan galian C, tambang-tambang pasir galian C ilegal gitu. Baik. Ya. Jadi situ akhirnya kami merasa miris gitu. Tapi itu tidak memutus semangat kami bahwasanya gerakan penghijauan itu kalau tidak dimulai dari kita yang mulai tersadarkan itu siapa lagi nantinya gitu. Apakah kalau kita melihat yang paling mengkhawatirkan adalah persoalan galian C itu tadi, atau sebetulnya kalau kita bicara lebih luas lagi ada hal-hal lain juga, misalnya seperti memang kondisi iklim kita yang sudah semakin menurun, atau mungkin ulah manusianya yang walaupun kampanyenya terhadap kesadaran lingkungan ini semakin hari semakin digalakan, namun ternyata mungkin tidak signifikan dampaknya terhadap kesadaran terhadap lingkungan itu sendiri. Apa sebetulnya yang paling signifikan, Mas Gofar? Yang paling signifikan sih sebenarnya itu ya kalau kami melihat itu yang pertama kesadaran masyarakatnya dulu yang di akar rumput otomatis ya. Terus bentuk support dan komitmen dari pemerintah dan instansi-instansi yang lainnya gitu loh, untuk mendukung bersama-sama untuk turut menjaga alam ini. Karena apa? Karena kita sudah merasakan emisi karbon sekarang itu sudah mulai berkali-kali lipat gitu loh. Itu bisa dilihat dari perubahan iklim yang sudah mulai memanas gitu. Temperaturnya sekarang sudah tidak seperti dulu lagi gitu loh. Kalau kita mau melakukan kegiatan penanaman hanya sekedar dari kami saja tanpa ada dukungan dari instansi-instansi ataupun pemerintah, ya progresnya akan berjalan lama. Tapi ya kembali lagi, kita harus duduk bersama, diskusi bersama, bergerak bersama, bagaimana caranya itu kita bisa menemukan solusi yang konkret yang bisa menjaga alam ini biar tetap lestari gitu.
Baik, berbicara terkait perubahan iklim juga ada kaitannya juga relevansinya dengan sampah begitu ya sebenarnya ya. Karena memang saat ini jika kita lihat di lapangan persoalan terkait sampah ini memang masih terus berlanjut, masih belum menemukan titik terang untuk bisa membasminya begitu. Kalau dari Mas Gofar sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk bisa memberantas terkait adanya permasalahan sampah saat ini, Mas Gofar? Nah, kalau sampah sendiri sih karena memang kami arahnya sekarang itu belum fokus ke arah sampah, tapi setidaknya kami sudah beberapa kali mengkampanyekan untuk gerakan bersih-bersih sampah di gunung khususnya. Kemarin itu kami sempat mensupport dan menginisiasi juga untuk kegiatan teman-teman yang ada di Gunung Penanggungan itu. Salah satunya biasanya ada teman-teman itu yang minta untuk dikolaborasikan untuk kegiatan bersih-bersih jalur gunung untuk sampah. Itu di gunung aja waktu kita mendaki ataupun kita sekedar healing wisata di sana itu juga ternyata ya di Gunung Penanggungan itu ya masih banyak sampah gitu. Jadi kalau kami sendiri itu yang satu itu pasti kesadaran masyarakatnya. Terus yang kedua adanya solusi konkret ya yang sirkular, sistem sirkular yang memang terintegrasi antara kebijakan pemerintah, infrastruktur dan budaya perilaku masyarakat itu sendiri sebenarnya gitu. Baik. Mas Gofar, kalau kita bicara peringatan Hari Lingkungan Hidup, biasanya memang banyak dilakukan dengan cara melakukan penanaman pohon begitu di berbagai wilayah yang memang ini urgent untuk segera ditanami. Namun demikian, seringkali penanaman seperti ini hanya menjadi sebuah seremonial dari Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia misalnya. Kadang tidak diperhatikan juga persoalan proses setelah ditanam, kemudian ada proses perawatannya, bahkan tidak dipilih juga terkait dengan pohon apa yang memiliki ketahanan yang baik untuk bisa bertahan dan betul-betul mencapai upaya penghijauan begitu. Nah mungkin dari Mas Gofar sendiri ada saran tersendiri dalam hal ini untuk memastikan bahwa upaya penanaman pohon di peringatan Hari Lingkungan Hidup yang mungkin nanti akan diperingati oleh banyak orang ini juga bisa menjadi sebuah alternatif yang betul-betul menyelamatkan lingkungan. Oke. Kalau terkait konsep penanaman di Sekawan Bumi itu sebenarnya SOP penanamannya itu kita nggak hanya sekedar untuk menanam pohon. Jadi waktu kami mengadakan penanaman pohon kemarin itu fokus memang benar-benar harus kami riset itu SOP-nya benar-benar dijalankan sebagai sedemikian rupa dari mulai briefing persiapan sampai penanaman sampai kita itu juga menggunakan aplikasi geotagging. Jadi agar kita tahu titik tanaman yang kita tanam itu di mana gitu. Nah, kemarin kami disupport oleh Bumi Baik, aplikasi Bumi Baik itu untuk sebagai support untuk aplikasi geotaggingnya. Nah, setelah itu kami ada proses setiap 1 tahun itu 2 kali sampai 3 kali itu untuk monitoring tanaman yang sudah ditanam kemarin. Nah, kemarin di Gunung Penanggungan kami kan sudah menanam di khususnya 3 lokasi, Sumber Lumpang, Genting, sama di Telogo. Ya, ini area-area yang memang kami menilai itu memang sangat butuh untuk diadakan penanaman. Karena apa? Karena ketiga tempat ini sebenarnya itu sebagai penopang sumber air di Gunung Penanggungan. Ini salah satunya di di daerah Telogo ini dulu pernah ada sumber mata air. Ternyata sekarang itu sudah hilang, tinggal rembesan-rembesan saja gitu loh. Jadi kami untuk penanaman di Dusun Telogo ini kami fokuskan untuk tanaman khusus untuk resapan air seperti pohon beringin, pohon gayam dan bambu. Nah, itu nanti akan kami fokuskan di situ. Insya Allah nanti dalam musim penanaman selanjutnya, insya Allah bulan November atau Desember nanti kita akan mulai lanjutkan lagi gerakan 5.000 pohon. Yang pertama nanti kita fokuskan di daerah resapan air tersebut agar sumber airnya bisa kembali lagi, begitu. Oke baik, pastinya hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya human behavior ya. Betul. Perilaku dari masyarakat yang memang harus mendukung adanya sustainability dari lingkungan hidup ini sendiri. Tapi kalau misalnya dari Mas Gofar sendiri melihat dari saat ini dari perilaku masyarakat sebenarnya apa yang sangat berpengaruh signifikan terkait adanya perubahan iklim maupun kerusakan lingkungan yang ada yang sebenarnya masyarakat tidak menyadari bahwa perilaku tersebut sangat berpengaruh dan juga memiliki impact yang sangat besar begitu untuk kedepannya, Mas Gofar. Sebenarnya simpel. Kalau kami itu biasanya sering mengkampanyekan ke masyarakat itu sebenarnya cuma 2 sih kalau yang benar-benar kami awarekan ke mereka itu. Yang pertama itu jangan buang sampah sembarangan, pasti itu nomor 1. Terus yang kedua jangan bakar sampah atau bakar plastik, ya pasti. Karena apa? Karena itu
pasti itu nanti akan menjadikan tambahan polusi udara gitu loh. Kita setiap hari aja kita kan nggak mungkin nggak punya kendaraan bermotor, itu aja sudah mengeluarkan emisi karbon ya. Kalau kami sendiri di Sekawan Bumi yang kami kampanyekan ke teman-teman Sekawan Bumi khususnya di volunteer itu minimal kita itu setiap hidup selama kita hidup itu kita itu minimal itu mengimbangi karbon yang kita keluarkan setiap hari itu dengan menanam pohon gitu. Jadi pohon yang kami tanam itu kan memang punya manfaat untuk menyerap karbon dan mengeluarkan oksigen gitu loh. Jadi biar hidup ini seimbang gitu. Kami berharap itu semua orang itu setiap musim tanam itu ikut gerakan penanaman pohon, entah itu di komunitas manapun ataupun program manapun. Harapan kami itu seperti itu, ikut mulai tersadarkan semuanya, nggak kalah dengan orang-orang yang ada di luar negeri ataupun di wilayah yang lainnya gitu, khususnya di wilayah Sidoarjo ataupun Gunung Penaungan sini begitu. Baik Mas Gofar, terakhir di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, adakah pesan tersendiri yang ingin Mas Gofar sampaikan kepada masyarakat yang hari ini juga harusnya bersama-sama mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia? Pesan dari kami ya, mari berhenti menjadikan kelestarian lingkungan hidup itu cuma sebagai pilihan, tapi jadikan sebagai kewajiban. Bumi ini itu bukan warisan nenek moyang saja, melainkan titipan untuk anak cucu kita ke depan. Ayo kita bergerak bersama, kita jaga lingkungan kita, karena setiap aksi kecil yang kita lakukan itu secara konstan akan berdampak besar. Jadi bumi ini, alam ini nggak butuh orang pintar, tapi butuh orang yang peduli. Ya, begitu. Dari saya, terima kasih. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Gofar Wibisana, founder Sekawan Bumi Foundation, bahwa pesannya tadi sangat menarik begitu ya. Jadi kan kelestarian lingkungan ini bukan jadi pilihan tapi juga kewajiban gitu ya. Harapannya para masyarakat Jawa Timur yang saat ini menyaksikan Jawa Timur hari ini bisa mendapatkan poin-poin penting terkait adanya lingkungan hidup ini dan juga bisa mengimplementasikannya di kehidupan nyata untuk memiliki gaya hidup yang lebih sustainability dan juga ramah lingkungan. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Gofar, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.